Ada kok. Ada. Jadi saya memang sengaja ngumpulin dari yang paling lama, paling kuno. Yang bahasa aslinya juga ada. Bahasa aslinya juga ada. Mau yang Ibrani juga ada, mau yang Yunani juga ada, mau yang Arab juga ada. Oh. Ini ada yang Arab. Hmm. Arab ada terjemahannya. Ini yang Ibrani. Ini Ibrani juga. Ini yang Yunani. Ini Yunani juga. Ini yang malah pernah ngeliat Bible ini nggak? Oh. Ini Bible diterjemahin tahun 1896. Papanya aja belum lahir kali nenek. Belum lah, 96. Ini dicetak tahun 1916. 1916. Oh. Wasiat yang baru. Ini perjanjian baru, ini perjanjian lama. Oh iya. Siapa tuh nama? Isa Al-Masih. Kok bukan Yesus? Itu semua. Satu keluarga, suami istri bawa anak 3. Yang bawa temennya Muslim, yang bawa tukang rukiah. Nah, jadi ceritanya yang istrinya itu perempuan itu sering sakit. Pokoknya emosian mulu katanya. Yang namanya suami itu nggak pernah nggak diomelin tiap hari katanya. Oh, udah melek mata pasti ngoceh gitu. Karena dia sakit kepala terus. Jadi di belakang kepala tuh kayak orang dicengkrem gitu katanya. Yang dia rasain gitu terus. Akhirnya ke rukiah sama bapak itu. Alhamdulillah sembuh. Nah, emang ada. Terus setelah di rukiah sembuh, nah dia kan ya sering konsultasi kan berarti kan. Jadi tertarik sama Islam. Nah, bapaknya tukang rukiah itu subscriber saya. Hubungin saya, datang sini bawa rame penuh sampai jam 12 malam dari maghrib. Mau masuk Islam, yang istrinya udah mau masuk Islam, yang suaminya nggak mau. Saya tanya kenapa nggak mau? Kan istri mau masuk Islam. Saya mau lihat bukti dulu istri saya, nanti kalau berubah baik baru saya masuk Islam, kata suaminya. Lah, mau masuk Islam ngeliatin perubahan istrinya dulu, saya begitu kan. Terus akhirnya saya bilang kalau salah satu suami istri masuk Islam, pernikahannya secara agama batal. Nah, tinggal pilih mana. Kalau istri mau masuk Islam, pernikahan batal. Masih ragu-ragu kan. Akhirnya di rukiah di sini sama tukang rukiahnya. Rukiah. Setelah di rukiah baru mau. Jadi memang ada yang mungkin. Jadi itu keluarga memang gimana ya? Hidupnya nggak tentrem gitulah tiap hari. Isinya ribut terus tiap hari gitu. Istri sampai nangis-nangis di sini. Untung bawa temennya sama. Anak-anaknya udah gede. Anak-anaknya yang besar ada lumayan dah. Ada yang 16 tahun, ada yang 14 tahun. Terus kemarin ceweknya 2. Akhirnya udah sadat semua sini. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang cuma miskonsepsi dengan Islam. Bener. Kalau kita nggak pelajarin, pasti miskonsepsi. Salah memahami gitu. Sering lah. Dulu aja mama saya sering bilang begini. Islam tuh agamanya orang miskin katanya. Pernah dengar? Enggak sih. Cuman mama saya juga kayak gitu. Mama saya suka bilang kayak, nanti kalau kamu kayak kalau di Islam bisa dipoligami loh. Bisa apa? Bisa dipoligami loh. Ada nggak orang Chinese yang poligami istri banyak? Saya tanya. Ada nggak ya? Coba, enggak kan? Kata siapa? Emang iya? Dulu waktu di gereja di Cilacap, saya ngeliat gereja tuh keluarga baik-baik semua gereja ya. Begitu pindah ke Jakarta, saya pindah ke gereja. Gereja apa waktu itu ya? GPPS kalau nggak salah. Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Nggak lama pendetanya meninggal. Kan acara kebaktian kan di gereja kan. Datang ibu-ibu bawa anak, nggak tahu istri keduanya. Bisa begitu. Lah, oh padahal. Kalau di daerah mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di kota besar ada aja begitu. Ya jadi kalau poligami itu sebenarnya bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam kan? Atau ajaran Islam? Bukan sih. Bukan. Taunya dari mana? Setahu saya sih dulu tuh ada yang cerita kalau poligami itu sebenarnya buat orang dulu kan nikahnya kan lebih dari 4 kali, itu buat ngurangin orang yang nikahnya jangan banyak gitu, maksimal 4, nggak yang 1 gitu 4. Sebelum Islam turun itu udah ada belum poligami? Sudah ada, sudah banyak. Bahkan di Bible Daud 300, Salomo 1000. Seribu. Ya kan? Iya. Abraham 3. Iya.
Betul. Yakub 4. Jadi dari zaman dulu orang memang sudah poligami, Islam turun dibatasin maksimal 4 gitu. Kalau nggak dibatasin nanti satu cowok bisa 100 istri kan gitu. Nah, tapi tujuannya poligami di Islam itu sebenarnya apa sebenarnya tujuannya? Itu merendahkan wanita atau meninggikan wanita kalau poligami di Islam? Menurut kamu? Meninggikan. Meninggikan dari mana? Kan dari yang tadinya bisa lebih dari 4 dibatasi. Oke, ini sekarang 4 nih. Nah, yang 4 ini Sinta bilang ditinggikan dari mana? Ya, disuruh adil kan. Satu adil. Kedua? Kan statusnya sama semua kan? Istri yang sah kan? Kalau istri yang sah berarti dapat warisan, dapat nafkah, dapat sandang, pangan, papan yang sama gitu. Iya. Tapi kalau misalnya istrinya 2, terus mistresnya 2 gitu. Yang ini kan nggak ada statusnya. Nah itu. Jadi kalau dengan poligami itu justru malah setiap wanita yang menjadi istrinya itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kalau di barat, istrinya 1, bener. Tapi mistresnya bisa banyak gitu di mana-mana gitu. Nah kalau mistres ini kan nggak ada statusnya. Punya anak juga nggak diakuin. Justru di Islam begitu. Tapi apakah di Islam poligami itu wajib? Enggak. Justru berat syaratnya. Iya. Justru syaratnya berat. Kalau nggak bisa adil, nikahinya 1 saja. Sekarang ibu nih, seorang ibu punya anak 4. Bisa nggak ibu itu adil ke semua anaknya? Coba. Secara hati. Pasti ada yang beda. Pasti. Berarti mamanya dia nggak sayang sama dia nih, karena dia bisa ngomong gitu nih. Iya. Sama hidup juga. Udah. Betul nggak? Kue. Ini pun di sebelah sini. Nah kalau seorang ibu aja nggak bisa adil, benar-benar adil sama anak darah dagingnya sendiri, nah bagaimana suami sama istri yang bukan darah daging? Jadi syaratnya kalau nggak bisa adil, nikahilah 1 saja. Nah cuman di Islam yang berani kasih perintah nikahilah 1 saja. Di Bible ada nggak? Nggak ada. Di Bible cuman ada perintah nggak boleh poligami hanya untuk raja di Perjanjian Lama, untuk gembala sidang dan diaken di Perjanjian Baru. Udah, cuman itu aja perintah, nggak boleh istri lebih dari 1. Tapi untuk jemaat ada nggak larangannya? Nggak ada. Jadi sebenarnya untuk jemaat itu nggak ada larangan untuk poligami. Pernah dengar Martin Luther? Pernah. Pendiri Kristen. Pendiri Protestan. Dia malah bilang larangan poligami itu tidak alkitabiah. Karena di Alkitab memang nggak diperintahkan. Di Alkitab diperintahkan hanya untuk raja, gembala sidang, dan diaken. Untuk jemaat enggak. Paulus saja nggak menentang poligami. Nah itu yang banyak orang miskonsepsi dengan Islam. Gitu. Saya mau tanya. Kata mau lihat Bible, mau lihat yang mana? Mau lihat yang itu sih, ayat-ayat. Ayat-ayat palsu. Yang apa ya? Ayat mana? Banyak banget ya. Itu semua revisian ada kok. Ada. Jadi saya memang sengaja ngumpulin dari yang paling lama, paling kuno. Yang bahasa aslinya juga ada. Bahasa aslinya juga ada. Mau yang Ibrani juga ada, mau yang Yunani juga ada, mau yang Arab juga ada. Oh. Ini ada yang Arab. Arab ada terjemahannya. Ini yang Ibrani. Ini Ibrani juga. Ini yang Yunani. Ini Yunani juga. Ini yang malah pernah ngeliat Bible ini nggak? Wow. Ini Bible diterjemahin tahun 1896. Papanya aja belum lahir kali nenek. Belum lah, 96. Ini dicetak tahun 1916. 1916. Oh. Wasiat yang baru. Ini Perjanjian Baru, ini Perjanjian Lama. Oh iya. Siapa tuh nama? Isa Al-Masih. Kok bukan Yesus? Iya. Ini beli ini, saya tender, ikut tender. Lawan tender saya Lembaga Alkitab Indonesia. Oh. Saya dikasih tahu sama yang jual gitu. LAI. Iya. Wow. Jadi saya yang dapat. Berarti ini
bukunya nggak banyak. Minggu. Ini masih belum ada tulisan Alkitabnya. Ada sebenarnya, cuman dia nggak diwarnain, dia kan oke, pakai oke. hardcover. Ini. Kalau kayak Buku. gini boleh difoto kok. Boleh, Mau difoto ya? boleh. Nah itu masih ada yang jual tuh, satu lagi di Tokopedia. Kalau mau beli, Karin boleh. Enggak. Murah kok. Nih, 65 juta. berapa nih? 65 juta. 65 juta, mahal banget ya. Satu ini. Kalau Karin dulu belajar Bible-nya gimana? Oh, kebetulan aku yang Nggak ikut pendalaman? baca, ya. Nggak pendalaman ya? Kebetulan dan keluarga saya tuh pelayanan banget. Papa sekarang posisinya juga ketua lingkungan. Waduh, Adik ketua OMK. waduh, Mama lektor. waduh, Terus sama-sama ikut pelayanan KOR. waduh. Cuman saya sendiri yang enggak. Terus kalau anaknya masuk Islam gimana tuh? Mungkin Sinta nggak pernah bayangin gimana orang yang dari kekristenan, apalagi yang aktif seperti keluarganya Iya, benar. Karin, keluar dari Kristen masuk Islam rasanya gimana? Mungkin Sinta nggak pernah bayangin. Ada yang dibuang, ada yang disekap, disekap dalam rumah loh, nggak boleh keluar. Loh. Ada yang dicoret dari harta warisan, bahkan ada yang dicoret atau dibatalkan akte lahirnya. Saya nggak, bener. Gitu ya, sampai yang akte lahir. Saya ada mualaf tinggal di sini 6 bulan. Orang tuanya kaya, ibunya punya hotel, ibunya punya rumah sakit, bapaknya punya kontraktor besar. Keluar dari keluarga, dari Kristen masuk Islam, ketahuan, diusir sama keluarganya. Akte kelahirannya dibatalin. Terus dicoret dari daftar harta warisan. Di sini 6 bulan kan. Tapi namanya ibu ya. Namanya ibu sama anak. Anaknya mau gimana kan pasti ibu nggak bisa lepas lah ikatan batin ya. Kalau sama bapak mungkin masih bisa lah ya. Ibu nggak bisa lepas ikatan batin. Jadi akhirnya ibunya sendiri yang menghubungi dia. Ya kan? Kamu gimana? Gini. Ya walaupun masih judes gitu lah ya. Begitu saya tahu mualaf saya dihubungin sama ibunya di Bandung. Saya bilang kamu segera pulang ke Bandung. Segera pulang saya bilang. Kalau nggak punya duit saya kosin. Ngapain? Samperin ibu, cium tangan, kalau perlu cium kaki saya bilang. Bener, dia pulang. Ya nggak tahu lah di mana di sononya gimana, saya nggak diceritain detail lah ya. Tapi alhamdulillah akhirnya sekarang dengan keluarganya baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya ajarin cium kakinya saya bilang kalau perlu. Karena di Islam kita wajib menghormati ibu 3 kali lebih tinggi daripada ayah. Di Islam. Betul kan? Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu latar belakangnya Karin mau masuk Islam karena apa? Itu sih, kan sebenarnya Mau nikah? enggak. Nah, benar. Bukan karena itu. Enggak. Biasanya kalau nggak karena nikah, Iya. nanti kalau ditayangin di YouTube banyak yang daftar nonton. Bener. Tapi enggak. Ya, maksudnya bukan karena mau menikah kan? Bukan. Oke, terus karena apa? Karena takut. Takut apa? Takut sama dunia. Akhirnya. Alhamdulillah. Berarti ini disamperin hidayah berarti namanya kalau gitu. Tapi sudah berani meninggalkan agama lamanya, maksudnya karena sudah menemukan kejanggalan atau bagaimana? Iya. Boleh. Kejanggalannya apa? Sebenarnya dari setahun yang lalu itu saya memang ada yang bilangin ke saya, kok agama kamu tuh kayak gini gitu kan? Iya, iya. Yang enggak, Oh, bukan. bukan dia. Pacar saya. Oh, gitu. Oh pacar. Pacarnya Muslim. Ya. Oh, oke. Terus? Benar. Jadi dulu waktu itu sempat dibilang kayak, kamu tahu nggak berita yang tentang paus itu mendukung LGBT? Nah dari situ itu. Oh. Dari situ akhirnya, karena kan Terus? kita posisinya jauh nih.
Tapi Oh, kita sering ini ya, apa namanya? LDR. LDR ya? Ya, LDR. tapi kita sering nonton film yang ya tentang kayak gitu-gitu kan. Tentang Kayak- LGBT. Nggak, tentang kayak debat-debat Oh, atau debat. bullshit gitu Ya, ya sih. terus? Terus akhirnya dari situ pelan-pelan mungkin waktu awalan saya juga kayak bilang kayak masih menolak juga, kayak dia juga ngobrolin yang ke arah tentang Katolik kok kayak gini sih, gini-gini, saya juga masih kayak yang nolak juga, kayak nggak usah lah bahas-bahas agama. Saya juga pernah bilang kayak gitu, kayak nggak usah lah kayak gitu. Saya juga nggak mau tahu gitu loh isi Bible apa, karena kan ya saya juga kebetulan yang nggak mau baca Bible setebel itu juga kan, kayak saya juga mau cari tahu juga kayak males banget. Ya kan? Ini tebalnya segini ya. Ya. Ini perjanjian lama, perjanjian baru kan? Ya. Ini segini nih. Ini juga perjanjian lama, perjanjian baru, cuman tambah Deuterokanonika. Bandingin tebalnya. Iya, beda banget, banyak banget yang dibuang ya. Tapi kenapa nggak mau baca Bible? Karena tebel, mager. Sebenarnya. Karena tombol belum menang net ini kan? Terus? Salah kayak saya kan kayak kalau membaca tuh tipikal yang kayak nggak paham banget gitu. Kayak kalau kita juga kalau misal saya ke gereja nih, saya kan sering ya pokoknya kalau di Semarang posisinya saya pasti ke gereja karena Ya. kalau nggak di gereja dimarahin papa saya. Ya. Paham. Iya. Terus? Kalau misal ada Romo nih bacain kitab suci, itu saya juga nggak paham. Saya nggak paham banget gitu. Mungkin dulu kecilnya jarang ikut sekolah minggu kali ya? Sekolah minggu, cuman kan kalau Katolik sekolah minggu kayak yang cuman ya gitu-gitu aja. Iya sih. Beda sama sekolah minggu. Nggak pernah ikut Kayaknya ini, apa katekisasi atau apa gitu? Enggak, kebetulan itu sih saya tuh juga dari kecil kayak yang disuruh-suruh buat ikut ini, ikut itu, ikut ini, ikut itu. Cuman saya waktu itu akhirnya mengiyakan cuman yang lektor. Sama saya pernah ikut Young Girl Camp gitu. Kayak emang yang isinya cewek semua waktu itu. Terus waktu saya ikut itu juga ya karena itu udah disuruh papa mama saya berkali-kali, karena kebetulan papa saya ikut teologi, mama saya juga yang ikut ada Braveman, ada CAP, kursus evangelisasi pribadi itu. Waduh, iya. Yang emang yang pelayanan kayak Paham. gitu, ya. jadi saya disuruh-suruh kayak gitu kan. Adik saya juga, dan kebetulan sekarang adik saya juga udah jadi akhirnya karena udah disuruh-suruh macam-macam, sekarang udah ketua OMK. Waduh. Ya. Nah, saya nggak bisa bayangin nanti papa mamanya gimana kalau tahu dia masuk Islam nih. Iya, makanya saya juga takut banget sebenarnya. Tapi boleh takut, tapi jangan kebanyakan takutnya, karena belum tentu terjadi. Iya benar. Masih banyak yang begitu, awalnya takut, tapi giliran menghadapi ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Ya memang tetap ada kemungkinan, tapi tidak 100% terjadi gitu lah. Soalnya kan kedua orang tua saya keras, dua-duanya keras banget. Tapi kan sekarang kan Karen sudah dewasa. Iya betul. Sudah dewasa, sudah mandiri. Mungkin nggak 100% mandiri lah ya, tapi kan sudah bisa cari nafkah sendiri. Iya benar. Ya memang orang tua pasti, Marah pasti. apalagi kalau pekerja gereja, bukan apa-apa. Malu kan sama teman-teman gerejanya. Iya benar. Iya kayak misal saya juga kalau misal kan ada latihan kor di rumah saya juga, itu kan yang ikut cuman adik saya, papa saya, mama saya selalu ditanya Karin kemana. Gitu pasti ya. Pasti. Karena sistem kekeluargaan di gereja itu memang jauh lebih apa ya? Jauh lebih erat daripada di masjid. Di masjid, pengurus masjid belum tentu tahu jamaahnya siapa aja. Tanya. Belum tentu tahu, tapi kalau gereja, apalagi kalau yang sudah persekutuan, itu kan didata satu-satu. Nama siapa, rumah di mana, keluarga jumlah berapa, gaji berapa. Pasti ditanya begitu. Bahkan, jemaatnya nanti dikasih form kosong, tolong kasih ke tetangga-tetangganya. Gitu. Tetangganya bukan Kristen aja di data. Sampai ditanya gajinya berapa. Untuk apa? Prospek. Gitu. Saya pernah ceramah di satu masjid besar di Pasar Minggu. Imamnya mantan imam masjid di Houston, Amerika Serikat. Oh, keren dong, saya bilang. Udah gitu masjid yang di Pasar Minggu itu punya sertifikat ISO 9001. Keren nggak? Keren. Tapi kalau saya tanya,
Ustaz punya data jamaah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Begitu saya ceritain kalau di gereja begini-begini, kaget ya. Itu ya. Nah, tapi maksud saya, oke, Karin sudah tidak terlalu familiar berarti dengan Bible ya? Iya, setelah terlalu. dengar-dengar, kan saya juga akhirnya baru-baru tahu itu setelah dengar-dengar kayak apologet yang debat. Nah, dari situ saya baru tahu. Tapi maksudnya doktrin Kristennya sendiri paham? Doktrin itu maksudnya ajarannya, paham? Iya, tentang kayak yang Trinitas gitu-gitu ya. Iya, Trinitas, kasihilah musuhmu. Enggak banget juga sih. Saya Memang ya gimana ya, itu kan ajaran yang memang diajarkan dengan cara doktrinisasi. Jadi bukan untuk orang mengajak berpikir, tapi imani saja. Iya benar. Biasanya Romo, pendeta kalau ditanya, mereka kan jawabnya begitu, bagaimana aja gitu. Beda sama di Islam. Kalau di Islam, di Quran itu juga disebutkan bahwa kita kalau menerima informasi, satu, kita harus cek valid enggak. Kedua, kalau kita memilih, kita harus bandingkan. Bukan cuma asal terima gitu. Kalau kita bandingkan, berarti kan, nah, kalau mau beli apa aja kan pasti milih kan. Mau beli bando juga pasti milih kan. Apalagi ini jalan keselamatan gitu Pak. Hanya harus dipilih-pilih. Jadi di dalam Islam itu nggak boleh asal menerima, tapi harus menggunakan akal. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Quran, ratusan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini bahasa Jakartanya nih, lu nggak mikir gitu, lu nggak punya otak, gitu. Lu nggak bisa merenung gitu loh, kurang lebih begitu ya. Untuk umat manusia, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta tuh sudah menciptakan ini dengan segala keajaibannya, yang ternyata sinkron dengan sains zaman sekarang. Manusia disuruh berpikir gitu. Dengan segala keajaiban di dalam Quran mengenai sains yang sudah dibuktikan zaman sekarang, kita harusnya bertadabur gitulah, memikirkan, merenungkan kekuasaan yang menciptakan kita. Nggak usah jauh-jauh. Kita buka pintu aja, kita lihat hujan, siapa yang bisa bikin hujan gitu. Ya kan? Iya. Di Quran sudah disebutin bahwa hujan itu berasal dari laut, dari air yang diangkat ke langit, jadi awan. Awan itu berat, dia membawa air, bertonton loh ya, kalau kita sekarang lihat di sains loh. Awan itu bukan ringan, walaupun dia mengambang di udara, tapi itu sebenarnya bertonton itu beratnya. Kok bisa gitu loh, sesuatu yang bertonton itu bisa ngambang di langit gitu. Quran sudah menyebutkan 1400 tahun yang lalu. Kita sebagai manusia zaman sekarang, yang hidup di zaman ilmu pengetahuan, kan harusnya kita, oh iya ya, ini berarti kan ciptaan Allah nih. Berarti Allah tuh ada, Allah tuh kuasa gitu. Bisa jatuh hujan, bisa ada pelangi, itu semuanya udah disebutin di Quran. Kalau di Bible, gimana? Langit punya tiang. Yang awan itu ya. Iya. Jadi begitu. Jadi tidak semua informasi yang di Bible itu salah, tidak. Iya betul. Masih ada sisa-sisa firman Tuhan dalam Bible. Tetapi Bible ini sudah ada campur tangan manusianya. Sudah banyak campur tangan manusia, sehingga sudah tidak murni lagi. Kalau kita baca dari Kejadian, ya, sampai Yesus, Kejadian berarti kan, kalau Perjanjian Lama kan Kejadian sampai Maliaki. Yesus kan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari Adam sampai Yesus, kalau kita mau ambil kesimpulan aja, kesimpulan yang gampang aja. Pesannya apa sih? Mereka itu, orang-orang yang diceritakan dalam Bible, pesannya tuh hampir sama dengan pesan di dalam Islam sebenarnya. Pesannya Tuhan itu hanya satu gitu. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Masakan ia berfirman terus dia mengingkari gitu. Nanti ada lagi pesan, Tuhan itu tidak bisa berubah. Tidak bisa jadi makhluk gitu maksudnya. Tidak bisa jadi manusia gitu. Di Perjanjian Lama tuh ada jelas. Kalau bersalah, berdosa, harus apa? Bertobat. Nggak ada cerita harus ada yang mati di atas kayu salib untuk nebus dosa gitu, nggak ada. Yesus sendiri nggak pernah ngajarin dosa waris.
karena nggak pernah baca mungkin ya, jadi saya review gitu ya. Iya. Review secara global aja. Iya. Coba kita kalau kita buka nih. Ini sebenarnya pesan-pesannya juga masih ada banyak yang benar gitu. Ini kitab suci Katolik loh. Iya. Nih ya, ini Katolik nih bukan Iya. tapi sama aja ya, bedanya cuman ini 73 kitab, kalau yang Protestan 66 kitab. Oh. Nah, Hmm. 23 ayat 19. Sorry. Nah, Allah bukanlah manusia. Jelas nggak? Terus ada di belakang nih. Di Maliaki, KB, Manusia. Maliaki di mana, ingat nggak? Nggak ingat. Ya? Terakhir. Terakhir di Perjanjian Lama ya? Iya. Wah, masih bagus, masih tahu dong, masih hafal dong. Enggak. Kebetulan. Ini karena nggak ada itunya sih, jadi mesti cari-cari sebenarnya. Belum banget ya. Karena ini ada catatannya. Nih Maliaki kan. Oh, iya. Maliaki 3 ayat 6 kalau nggak salah. Apa nih? Tuhan, Aku Tuhan bahwasanya aku Tuhan tidak tidak berubah. Dan kamu dan aku tidak akan Jelas kan? Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Kok tiba-tiba di Perjanjian Baru kok ada manusia yang dianggap sebagai Tuhan gitu? Kan berarti udah kontradiksi Perjanjian Lama Perjanjian Baru. Iya. Padahal Yesus di Perjanjian Baru pesannya apa? Ke bangsa Israel. Matius 4 ayat berapa nih? 10, mana 10? Matius 4, Sebelumnya. 10 mana? Ini 15. Ya, sebelumnya. 8, 9, 10. Nyala iblis. Sebab ada tertulis Waktu engkau Yesus harus di- menyembah Tuhan Allahmu. Waktu dicobain sama iblis, Yesus bilangnya apa? Iya, nyala iblis. Sebab Harus ada menyembah tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu. Terus di sini dibilang apa lagi nih? Di Markus. Markus 12 ayat 29 mana? Ini kok 37? Oh ini nih 29 sini. Iya. Apa nih? Hukum pertama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan itu Esa. Kok kenapa ya nggak bilang Yesus, aku nih Tuhan yang Esa gitu? Nggak bilang gitu. Iya, nggak ada. Beda ya? Iya. Ada di Matius begini nih. Ini lebih jelas lagi nih. Putusan. 18. Ini berapa? 18 kan ya? Ayat berapa nih? 1 ayat 3 coba. Dia berkata, apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuh. Jadi untuk masuk kerajaan surga perlu apa? Cuman perlu apa? Bertobat kan? Dan menjadi seperti anak kecil ini. Menjadi seperti anak kecil maksudnya gimana sih? Polos gitu ya? Betul nggak? Bertobat bilangnya. Terus kan tiba-tiba di surat-surat Paulus, you nggak akan selamat kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang udah mati di atas kayu salib. Iya. Betul. Ada perbedaan gitu loh. Iya. Paulus bilang kalau nggak ada dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa, makanya apa? Kalau tidak ada dosa itu, makanya kita tidak berdosa. Jadi maksudnya ada dosa yang menjalar dari Adam Hawa ke kita gitu. Ke setiap bayi yang lahir tuh udah bawa dosa waris. Iya. Jadi kalau bayi yang lahir sehari 2 hari meninggal, kira-kira masuk surga masuk neraka? Neraka. Kalau menurut Paulus. Menurut Paulus. Tapi kalau menurut logika kita, apa iya Tuhan Betul. adil nggak sih? Baru lahir kok masuk neraka gitu loh, Iya. karena bawa dosa. Tahu dosa juga enggak gitu bayinya. Gitu loh maksudnya.
Jadi di dalam satu kitab ini memang ada doktrin yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang perjanjian lama itu sebenarnya punya orang Yahudi. Iya. Orang Yahudi itu betul-betul murni monoteis. Tuhan cuma satu, gak ada yang lain gitu. Karena perintahnya apa? Di Keluaran 20. Di 10 perintah Allah kan ada sebenarnya. Bentar ya. Saya ambil aja. 10 perintah Allah kan ada di Keluaran setelah Kejadian. Keluaran 20. Ayat 17 kalau nggak salah. Coba. Jangan apa? Jangan mengingini rumah Sebentar, dari sini. Yang Iya, yang ini ya. hormatilah sebelumnya sebab yang hukum pertama. Sorry. Yang kayak Nih. Ayat 23 tuh. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sinta mungkin bingung, kok jangan ada Allah lain gitu. Mungkin bingung kalau orang Islam. Kenapa? Karena kalau di Islam, nama Tuhan Sang Pencipta itu adalah Allah. Ya Allah. Kalau di Kristen, di Bible Kristen, mereka pakai kata Allah, tapi ada yang A-nya kecil, ada yang A-nya besar, ada yang huruf besar semua, ada yang huruf kecil semua gitu. Iya. Beda-beda. Jadi kalau yang Allah cuman huruf A-nya aja yang besar, itu sama dengan Rob. Kalau di Islam. Kalau Allah yang A-nya kecil, semuanya kecil, itu di Islam sama dengan ilah, sesembahan. Kalau kita kan jelas. Kalau ditanya nama Tuhan Sinta siapa? Allah. Tuh. Nggak akan pusing gitu kalau orang Islam. Tapi kalau di sini ada yang tulisan Tuhan, Tuhan dengan huruf T besar, ada yang huruf besar semua, ada yang T kecil, betul kan? Nanti jadi mereka punya istilah Tuhan Allah gitu. Kalau orang Kristen nih, karena kita tes aja nih, kita tes nih, bedanya Tuhan sama Allah itu apa? Iya, Kalau di Bible? Kalau di Bible pasti sama. Disamakan. Kalau disamakan, kenapa di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan bahwa hanya ada satu Allah saja yang Esa, yaitu Bapa. Dan hanya ada satu Tuhan saja yang Esa, yaitu Yesus. Kenapa dibedain Yesus sama Bapa? Yang Bapa Allah, Yesus Tuhan gitu. Iya. Pasti bingung. Jadi sebenarnya Paulus sih sebenarnya nggak sebenarnya Paulus tuh nggak menganggap Yesus sama dengan Bapa. Kan Yesus dianggapnya kan Yesus kan punya Tuhan namanya Bapa. Disebut Allah gitu kalau di Bible. Paulus itu menganggap Yesus itu bukan Bapa, tapi hanya pengantara. Ya. Cuman Paulus ini kan mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus gitu, yaitu dosa waris gitu. Tetapi Paulus tidak menganggap Yesus sama dengan Bapa gitu. Tapi hanya pengantara gitu. Jadi ada perbedaan hierarki gitulah, perbedaan otoritas gitulah. Karena kan Paulus bilang begini, kepala dari wanita dalam hal ini istri itu adalah suami atau laki-laki. Kepala dari laki-laki adalah Kristus. Pernah baca? Kepala dari Kristus adalah Bapa. Berarti ada tingkatan hierarki kan? Nah, berarti Paulus menganggap Yesus tidak sama hierarkinya dengan Bapa. Beda situ, tapi sama gereja kan diterjemahkan lain. Sama gereja ditafsirkan lain. Yesus itu adalah Allah yang sedang berkarya di bumi gitu. Tuhan itu artinya menurut orang Kristen, Tuhan itu artinya Allah yang sedang berkarya di bumi gitu, yang sedang jadi manusia gitu. Jadi banyak kebingungan nantinya pasti. Iya, pasti banyak kebingungan. Itu kira-kira. Doktrinnya ini sebenarnya adalah doktrin yang boleh dikatakan penerus daripada doktrin pagan. Pernah dengar pagan? Dewa-dewa. Zeus. Iya, Zeus. Menghamili perempuan muda namanya Danae. Punya anak namanya Perseus. Terus menghamili perempuan lagi namanya Hercules. Menghamili dewa lain punya anak namanya Helen gitu.
Jadi ada dewa, kalau di Yunani itu kan dewa kan banyak. Tetapi ada satu dewa yang paling tinggi, yaitu Zeus. Nah, Zeus ini bisa punya anak dari manusia, anaknya disebut setengah manusia, setengah dewa. Apa bedanya sama Yesus gitu kalau di sini? Kalau Yesus dianggap sebagai Tuhan. Gitu. Ada Bapa menghamili Maria, ya, punya anak Yesus. Yesusnya disebut 100% manusia, 100% Tuhan. Mirip kan sama konsep di pagan itu kan. Dan di dalam Bible ini ternyata banyak sekali ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa itu mereka mengadopsi dari budaya pagan. Yang membuktikan Bible sendiri loh. Jangan kaget ya. Ini namanya New American Bible. Ini Bible-nya orang Amerika lah. Tapi ini yang dianggap sebagai Bible-nya orang Katolik gitu ya. Pernah denger dong, Karin dong. Pada mulanya adalah firman. Yang firman Allah jadi firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14, dan firman itu menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus dianggap sebagai firman. Yang jadi manusia gitu. Pernah dengar? Nggak tahu sama sekali. Ini kan, in the beginning was the word ya, dan seterusnya. Di sini ada keterangan nih. Ini kalau mau dibaca, ini ada kata-kata apa? Ini Hellenistic philosophy. Kalau mau dibaca silakan. Hellenistik itu adalah budaya atau filosofi pagan dari Yunani kuno. Yang tadi saya bilang, Dewa Zeus punya anak Helen gitu. Helen itu yang menjadi kata Hellenistik. Oh, harus difoto lah. Tunjukin ke papanya. Iya. Kebetulan ini kitabnya orang Katolik. Ada buku apa ya saya waktu itu ya? American Bible. Ini buku yang nulis bukan orang Islam nih. Yang nulis juga kalau nggak salah orang Katolik sih. Penulisnya namanya Sam Oputa. The Greatest Celestial Deception. Jadi apa? Penipuan terbesar perbintangan ya. Ini ada kata-kata begini. Yang saya kuningin. Mitra like Jesus was venerated as the way, the truth, the life, the light, the word, the Son of God, and as the God Spirit. Ingatnya ayat apa kalau lihat baca begitu? Yohanes 14 ayat 6 dong. Akulah jalan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa bedanya sama Dewa Mitra? Sama juga disebut the way, the truth, and the life. Mitra like Jesus. Jadi memang konsepnya itu memang konsep yang diadopsi dari kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Kira-kira 6 abad sebelum Yesus dianggap sebagai Tuhan di abad keempat, 325 Masehi. Kira-kira 600 tahun sebelumnya, ada namanya Raja Ptolemy di Mesir, yang mengangkat dewa Serapis menjadi Tuhan. Tahun 305 Masehi, sebelum Masehi. Kira-kira 600 tahun kemudian, baru Yesus juga diangkat sebagai Tuhan di Konsili Nisea 325. Pendeta-pendeta yang ikut di dalam konsili itu juga mantan orang-orang atau pendeta-pendeta yang menyembah dewa Serapis sebelumnya. Jadi ini tukar Tuhan gitu lah. Pusing. Di gereja nggak pernah dijelasin itu pasti. Iya benar. Nah, jadi saya bilang tadi kan masih ada sisa-sisa kebenaran di dalam Bible. Karena ya di dalam Islam kan kita tahu ya bahwa Quran membenarkan kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Iya. Tetapi Taurat, Zabur, Injil ini kan tidak ditulis oleh orang-orang atau nabi-nabi rasul-rasul yang menerima langsung. Taurat nulis apa? Musa nulis Taurat nggak? Nabi Daud alaihissalam nulis Zabur nggak? Nabi Isa nulis Injil nggak?
Nah, yang nulis ini siapa? Pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya setelah nabinya sudah nggak ada, barulah ditulis gitu. Nabi Musa hidup tahun berapa? Abad berapa kira-kira? Abad 16, 15 atau 15, 14 sebelum Masehi. Jadi 1500 tahun sebelum Yesus gitu kan. Iya betul. Sedangkan Bible ini baru disusun atau baru disusun itu baru kira-kira di abad ke-5 sebelum Masehi. Jarak sama Musa 1000 tahun. Apa mungkin Musa yang nulis? Gitu. Ya, Tapi bukan yang ini ya, yang ini nih. Sorry. Yang ini. Kalau yang ini, Bible-nya orang Yahudi. oh, Dalam bahasa Ibrani. bacanya kayak gini. Dari kanan ke kiri kalau Yahudi. The Stone Edition. Tapi itu ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Oh iya, ada terjemahan. Nah, itu yang disebut dengan Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Yang nyusun ini orang-orang Yahudi. Ini baru selesai disusun itu kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Ditulisnya mungkin dari abad-abad ke-7, 8, 9 lah ya. Tapi baru menjadi Bible-nya orang Yahudi baru di abad ke-5 sebelum Masehi. Sudah ada Yesus belum? Belum. Sudah ada Kristen belum? Belum. Ini diterjemahkan sama orang-orang Mesir, sama Yahudi-Yahudi juga, menjadi ini. Ini kenapa bukannya dari kanan ya? Pernah dengar Septuaginta? Oh iya. Itu diterjemah dari Ibrani, diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, menjadi kitab Septuaginta. Bahasa Yunani. Ini diterjemahkan kira-kira abad ke-3 sebelum Masehi. Sudah ada Yesus belum? Belum. Sudah ada Kristen? Belum. Ini di abad-abad pertama, kedua, ketiga, keempat, itu dikoreksi sama bapak-bapak gereja setelah ada Kristen. Baru setelah dikoreksi, dikanon menjadi PL. Oh iya iya. Nah, jadi seolah-olah Septuaginta ini dikoreksi untuk seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB gitu. Jadi orang Kristen kan atau pendeta kan selalu bilang Yesus sudah dinubuatkan di PL. Selalu kan begitu. Padahal menurut yang punya kitab Tanakh itu orang Yahudi tidak mengakui bahwa ada nubuat buat Yesus, sama sekali nggak ada, nol gitu. Nah, mereka orang Kristen mengaku ada nubuat ya berdasarkan dari PL karena PL dapat disusun dari Septuaginta ini yang sudah dirubah-rubah gitu. Perubahannya memang tidak mencolok, tapi jelas banget. Nah, itu yang saya pelajarin tuh, bantahan-bantahan nubuat yang untuk Yesus yang dibilang di PL itu yang saya bantah tuh, semua saya berdasarkan itu. Nah, kemudian kan di abad pertama, abad kedua, pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, baru perjanjian baru disusun, ya kan? Oh, ada 4 gospel yang dimasukkan. Pembagian nanti ada 13 surat Paulus, gitu kan? Menjadi perjanjian baru, ditambah dengan surat-surat Rasul, plus Wahyu, menjadi perjanjian baru kan? Ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Baru yang ini, setelah jadi PL, ini ditempel di belakangnya. Jadilah Bible Kristen. Gitu. Di abad keempat baru jadi Bible Kristen. Gospel yang dipilih sama bapak-bapak gereja cuma 4. 4 kenapa? Karena yang 3 ceritanya mirip. Yang 1 beda sendiri, tapi walaupun begitu sama-sama menceritakan bahwa Yesus salib gitu. Nah, ini setelah abad keempat nih, kan baru ada kodeks-kodeks nih yang ditulis yang pertama-tama nih. Beratus-ratus tahun kemudian, dari abad keempat sampai abad ke-15 atau 16, baru ada Bible yang
ini sudah ada penyusunan Bible lah atau penerjemahan Bible ya ke bahasa-bahasa, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Latin, ada yang bahasa Jerman gitu. Kira-kira di abad ke-16 baru disusun ulang Bible Kristen yang berbahasa Yunani. Namanya Textus Receptus. Tetapi di dalamnya sudah ada tambahan lagi. Yang di abad ke-4 tidak ada, di abad ke-16 atau ada. Mau tahu nggak? Apa? Contohnya. Iya. Nih, ada di sini. 1 Yohanes pasal 5 ya, ayat ke-7 nih. Coba dibaca nih. Sebab ada apa tuh? Ini saya ambil. Oh iya. Sebab Apa tuh? ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, oke. Sampai di situ. Kan di situ baru kelihatan jelas bahwa seperti terdengarnya seperti doktrin Trinitas. Ada Bapa, ada Firman atau Putra, ada Roh Kudus, dan ketiganya 1. Itu kan doktrin Trinitas. Ya kan? Tapi ternyata di sini ada catatan begini nih. Dari sini nih. Ayat 7 sampai 8 nih. Dibaca coba. Sampai sini nih. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Palsu. Karin yang ngomong bukan saya. Gimana Sin? Kalau kamu punya Quran, ya Quran, terus di dalam Quran tuh ada catatan seperti itu, kira-kira kamu gimana? Jadi ragu. Ragu. Cari tahu dong. Gimana ceritanya kok bisa ada ayat yang tadinya catatan di pinggir halaman disisipkan menjadi ayat. Jadi catatan penyalin ini adalah penafsiran penyalin bisa menjadi ayat gitu. Dan itu banyak yang seperti itu, nggak cuma 1. Di Perjanjian Baru itu ada belasan yang seperti itu. Bahkan cerita mengenai, pernah dengar kan yang cerita wanita berzina mau dihukum? Oh iya pernah. Pernah dengar kan? Pernah. Ternyata itu juga sisipan. Oh, malah. Karena apa? Karena ada di dalam kurung. Saya tunjukin nih. Iya, iya. Tunjukin bedanya. Jadi kalau dibilang apa? Bible jujur nggak? Jujur, ya itu bilang tidak asli. Tapi buat pendeta dan jemaat-jemaat yang percaya, mau asli mau tidak asli buat mereka nggak peduli, nggak penting gitu katanya. Yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, begitu aja. Ya kan? Iya benar. Kalian di rumah punya Bible apa? TB? Terjemahan baru kan? Iya pasti. Yang LAI kan? Iya Ini benar kan? yang kayak gitu. Sudah punya yang TB2 belum? Ini baru keluar tahun ini. direvisi Baru keluar tahun ya, ini. Yang tahun ini. Ini ada buku penjelasannya nih, penjelasan singkat. Alkitab TB edisi kedua. Di sini dijelaskan bahwa ada apa nih? Tanda kurung tegak, itu artinya apa? Tanda kurung tegak, teks-teks yang ditanya tidak terdapat dalam naskah kuno. Nah, berarti kan ada naskah yang belakangan yang memuat gitu kan. Naskah yang kuno tidak ada, naskah belakangan ada gitu. Berarti kan itu ada perubahan, ada tambahan gitu. Berarti ini Yohanes 7 ayat 53 nih ya. Berarti 753 tuh, yang 53 tuh masuk di angka 8. Sebenarnya 753 nih. Ya, ini kan cerita mengenai yang wanita yang berzina nih, yang mau dibunuh nih. Ya, pegang. Nah, nih, bandingkan sama ini. Ini ayat 53-nya ada dalam kurung nggak? 53 masih 8. Heeh. Yang di situ 53 ada dalam kurung nggak? Oh, enggak ada. Yang ini? Ada. Ini baru ya. Ini TB2. Lalu mereka pulang. Oh iya. Berarti yang di sini tidak ada dalam kurung dianggapnya ayat asli.
Yang ini yang keluaran terbaru ada dalam kurungnya, berarti dianggap ayat ini tidak asli. Karena menurut buku penjelasan itu tidak terdapat di Naskah kuno. naskah-naskah kuno. Padahal 1 sampai sini ya. Banyak satu apa ya, satu cerita. Ada lagi yang begini. Bentar. Saya ambil dari yang TB dulu nih. Iya. Markus 16 ayat berapa nih? 9, ayat 9 ya. Sini saya bukain. Iya. Saya cepat buka Bible karena dulu waktu remaja saya juara buka Bible. Oh. Ada kegiatan remaja. Markus 16, ya kan? Ayat 9. Ada tanda kurungnya nggak? Enggak. Coba yang ini. Yang ini ada. Wah. Panjang banget lagi. Panjang, ayat 9 sampai 20. Di naskah yang paling tua, yaitu ada naskah Codex Sinaiticus namanya. Ayat-ayat itu nggak ada. Oh, ini yang malah yang tentang menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ini yang ada kata-kata bahwa kalau Kristen yang beriman, dia kalau minum racun, digigit ular, tidak akan kenapa-napa. Ternyata itu adalah ayat tambahan. Nah ini kan ada yang saya kuning ini. Iya ini. Apa nih? Ini yang ini. Oh, dengan ini. singkat gitu ya. Itu ada tanda kurungnya kan? Ada. Nah, berarti ini paragraf ini juga Tidak ada. Tidak otentik, gitu. Pada Petrus sudahnya itu Yesus. kalau kita bandingkan dengan yang bahasa Inggris, ini ada bahasa Inggris nih. Markus. Nah, ini ada Markus 16 nih. Markus 16 dari ayat sampai 8 nih. Nah, satu paragraf aja kan pendek nih. Ini kan kalau kita baca nih, apa nih? So, stay, sampai sini ada kata-kata were afraid kan? Ya, Were afraid ini kan berarti kan dengan takut. Karena takut. Betul kan? Setelah were afraid langsung 9 kan? ya. Oh iya. Nah, ini ada paragraf yang panjang begini dengan singkat dan seterusnya. Di sini nggak ada. Wih, Sinta belajar Bible loh. Iya juga. Gimana? Kalau di dalam kitab suci ada ayat yang bisa tambah kurang begitu gimana? Iya, kok bisa gitu? Hah? Direvisi mulu. Catatnya dari mana? Belilah. Oh, apa ayatnya? Catatnya dari mana? Itu salah satunya dari penafsiran si penyalin atau penafsiran si bapak gereja. Penafsiran yang dimasukkan menjadi ayat. Gitu. Kalau ada kitab, ada ayatnya yang tidak asli atau palsu tadi kata Karin, boleh nggak atau pantas nggak disebut sebagai kitab suci? Gitu. Enggak. Gitu. Makanya saya tanya sama Sinta, kalau di Quran ada keterangan begitu tuh gimana itu? Pasti kan heboh, ya kan? Tapi bukan berarti heboh karena marah, tapi kita heboh kan harus cari tahu, bener nggak gitu loh. Walaupun yang mengeluarkan catatan itu badan atau lembaga yang berwenang gitu. Misalnya dari Kementerian Agama Arab Saudi misalnya. Masa kita nggak percaya gitu? Kan mereka punya wewenang, punya alasan, punya latar belakang kenapa bisa nulis begitu. Mereka juga punya alasannya. Karena memang dokumen-dokumen yang dulu itu masih ada yang bisa diselamatkan. Kita tinggal buka di sini nih, udah kelihatan nih. Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus ini ditulis kira-kira di abad keempat, kira-kira tahun 360-an Masehi. Kita tinggal buka.
Tinggal pilih tuh. Tadi apa? Markus ya. Ya. Markus. Ini saya besarin. Nah, ini Markus nih ya. Chapter 16. Ayat. Nah ini. Tuh, cuman ada ayat 8. Sedangkan di situ sampai 20. 20. Iya. Nah, ini di sini kita bisa lihat tuh dokumen aslinya. Nih. Tuh. Oh, bisa diperbesar tuh. Ini udah ada yang digitalisasi. Nih. Cuman sampai ayat 8. Tuh, sampai selesai di sini. Ayat 9-nya nggak ada. Tuh, ini kosong nih kan, satu kolom ini kosong. Langsung Lukas 1 ayat 1. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya juga sampai ayat 8 aja. Ayat 8. 9:20-nya nggak ada. Jadi mungkin itu ayatnya mungkin beranak kali ya. Tambah banyak gitu. Iya, ya. Ya itu kondisinya begitu. Karena mungkin Karen nggak terlalu paham Trinitas, ya sudah kita nggak usah bicarain itulah. Ya. Kita bicara dari ini aja, kitab suci aja. Ada yang mau tanya? Silakan. Tentang Bible, tentang Kristen, tentang Islam, silakan. Mau lihat yang paling ayat yang di kanon, yang misal di perjanjian, yang di dulu itu ada, yang kayak tentang kebenaran gitu kan, kayak yang kayak Injil apa sih ya, yang kayak Barnabas gitu nggak masuk. Oh, itu ada. Gini, saya jelasin dulu ya. Yang disebut dengan Gospel Barnabas itu ada lebih dari satu. Yang pertama, Epistle of Barnabas. Itu dianggap yang nulis adalah orang yang bernama Barnabas, yang kenal dengan Paulus. Nah, itu kira-kira di abad kedua. Nanti ada lagi yang Gospel of Barnabas, itu yang, Gospel of Barnabas kira-kira di abad kelima. Nanti ada lagi Acts of Barnabas. Mau yang mana? Beda-beda. Nah, kalau yang sering dibicarakan, itu adalah Gospel of Barnabas, yang sudah diterjemahkan ke bahasa Itali dan Spanyol. Tetapi yang diketemukan katanya di abad ke-16 gitu ya. Tetapi itu yang nulis malah di tengahnya adalah orang Muslim. Bukan orang Kristen. Nah, yang disebut dengan Gospel of Barnabas yang sering dibicarakan itu, yang kertasnya warna hitam itu, tinta warna emas, itu bertentangan dengan iman Islam. Kenapa? Karena di Gospel itu dikatakan Isa atau Yesus itu bukan Al-Masih. Padahal Islam itu meyakini bahwa Isa adalah Al-Masih. Kalau ada yang salah koreksi ya. Justru malah yang disebut Al-Masih malah Nabi Muhammad. Jadi tidak sesuai dengan iman Islam. Makanya saya nggak pernah bahas itu Gospel of Barnabas karena itu mungkin ada tulisan-tulisan yang memang mempunyai tendensi tertentu gitu loh. Saya ada terjemahannya Gospel of Barnabas, tapi saya nggak pernah baca. Bukan nggak pernah baca, nggak pernah bahas karena tidak sesuai dengan iman Islam. Selain Gospel itu, ada yang mau tanya? Karena gini, yang disebut Gospel, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan hanya 4 yang masuk dalam Bible. Betul. Apakah pada saat kanonisasi itu Gospel itu cuma 4? Enggak. Tidak, puluhan. banyak gospel yang lain. Nah, saya punya gospel ini. Sebentar. Ini. Ada gospel yang disebut dengan gospel yang terkumpul di dalam satu kumpulan set yang diketemukan di desa Nag-Hammadi, Mesir. Yang isinya tidak sama dengan yang gospel yang sudah masuk Bible. Oke,
Salah duanya, ini ada dua nih. Satu, di gospel ini, kalau nggak salah di Gospel of Philip namanya, Filipus, Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Ada, ya. Nanti kalau mau baca bisa. Artinya, kalau tradisi Yahudi boleh nggak mencium di bibir lawan jenis yang bukan istrinya? Yang bukan istrinya. Kalau bukan istrinya, nggak boleh. Sama seperti dalam Islam kan? Bukan mahram namanya. Jadi nggak boleh. Bersentuhan kulit aja nggak boleh, apalagi cium di bibirnya. Berarti itu tandanya apa? Istrinya. Berarti Maria Magdalena terindikasi sebagai istrinya Yesus gitu. Yang kedua, ada lagi di gospel yang namanya the second treatise of the great set namanya. Itu nama gospelnya. Susah ngomongnya. Di gospel itu disebutin bahwa peristiwa penyalipan itu Yesus nonton dari jauh. Nonton sambil ketawa. Yang disalib bukan Yesus, tapi siapa? Simon orang Kirene. Saya bukain. Udah saya tandain. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang menarik di gospel ini. Nah, ini yang Maria Magdalena nih. Baca sendiri. Saya ke toilet dulu. Wisdom, who is called parent, is the mother of the angels. The combination of the Savior is Mary of Magdala. The Savior loved her more than all the disciples, and he kissed her often on her mouth. Ya ini. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke